Jumpa kembali di kanal YouTube Pemas Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Ada Kalanya Oknum Kolektor Menawarkan Ikut Patungan kepada debitur untuk penyelesaian tunggakan hutang yang terjadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah pertanyaan dari salah satu klien yang saat ini atau baru-baru saja bertanya, tapi sebenarnya problematika ini sudah sering sekali saya alami di klien-klien sebelumnya dahulu-dahulu yang lalu, sehingga saya merasakan perlunya untuk men-sharing dan di sini membuktikan bahwa karena YouTube Pemas Solusi Indonesia ini tidak selalu menghakimi bahwa kolektor itu adalah pembohong, pembual, dan di sini artinya karena YouTube Pemas Solusi Indonesia ini berkiblat dari hampir 10 tahun berkecimpung membantu. Selain saya sendiri sedang mempunyai problematika yaitu sedang gagal bayar hutang kartu kredit atau KTA, juga saya langsung mulai terjun untuk memberi mentoring kepada para klien ketika mereka juga mengalami problematika yang sama. Akan tetapi yang namanya rezeki, yang namanya nasib, itu yang namanya mentalitas, itu satu per orang beda-beda. Ada yang karena memang tidak kuat diteror oleh kolektor, akhirnya meminta bantuan kepada sanak saudara untuk membayarkan hutangnya. Tapi ada juga yang karena memang timingnya pas, ketika klien itu sedang menawarkan aset mungkin, dan ketika keberuntungannya cukup tinggi atau mungkin asetnya dijual murah, saya juga tidak tahu dan saya tidak berkompeten untuk ikut campur, karena saya garis bawahi bahwa karena YouTube Pemas Solusi Indonesia ini tidak pernah mengajarkan untuk tidak bayar hutang. Jadi kami tidak pernah membisikkan-bisikan iblis, jangan dibayar, aset kamu kok dijual murah sekali, eman, jangan dibayar. Itu saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Sehingga itulah yang akan saya bahas di topik ini. Dan judul yang saya kasihkan ini, ketika ada kalanya oknum kolektor menawarkan ikut patungan kepada debitur, itu case yang saya dapatkan di masa lampau, ya kira-kira 2-3 tahun yang lalu sudah ada 3 case, dan ini 4 case, dan ini adalah case yang kelima yang baru saja bertanya dengan saya. Kenapa kolektor mau mengajak patungan, dan apa situasional ketika kolektor berinisiatif untuk mengajak patungan, ikut urun, ikut nombok,
adanya tunggakan yang sedang terjadi agar supaya penyelesaian tunggakan hutang tersebut segera terselesaikan. Satu hal yang harus saya pesankan pada Anda bahwa ini hanya akan terjadi ketika Anda memilih model satu kali bayar dan itu lunas. Saya akan berikan analog contoh agar supaya Anda bisa membayangkan, bisa mensimulasikan, sehingga Anda tidak negatif thinking dengan apa yang ditawarkan oleh kolektor dengan niatan win-win solusi, baik untuk debitur yang sedang macet, baik untuk penagihan atau kolektor itu sendiri. Yang pertama, misalkan saya analogkan kredit limit yang sebelum macet itu misalkan 20 juta. Kemudian akibat tidak dibayar beberapa waktu, timbul bunga dan denda. Dan yang saya ceritakan ini mayoritas dari 5 kasus yang saya tangani, bukan mayoritas, keseluruhannya adalah bank asing, bukan bank BUMN, tapi 5 yang saya tangani ini mayoritas bank asing. Analognya, kredit limitnya 20 juta, akibat bunga dan denda kita beri perumpamaan menjadi 23.600.000. 20 limit tambah 3.600.000 bunga dan denda sehingga totalnya 23.600. Dan saya bicara yang lalu dulu, yang lampau 3 tahun yang lalu, bahwa debitur yang saat ini sedang macet, dari hasil penjualan aset, entah itu motor, entah itu dibantu oleh saudaranya, hanya bisa terkumpul dana kisaran 14 juta. 14 juta, dan pada penawarannya atau saat ini outstandingnya adalah 23.600. Dan karena oknum kolektor ini tahu bahwa ibu ini niatnya baik, dan semua saya garansi adalah niatnya baik, cuman hanya saja sudah saya ceritakan di video-video yang lalu bahwa tata cara penawaran pembayaran ini tidak beda ketika kita berbelanja sebuah produk. Penjual selalu ingin menjual dengan harga yang semakin tinggi, pembeli selalu ingin membeli dengan harga yang semakin murah. Artinya terjadi deadlock di angka 14 juta versus 23.600. 23.600 itu hanya sebatas baru penawaran, sedangkan 14 jutanya sudah deadlock. Adanya ini kalau kamu memang mau untuk dibayar. Dan akhirnya kolektor ini menegosiasikan dengan pimpinan. Sudah saya katakan, jangan Anda, bahasa Jawanya, gumun. Selalulah berpatokan dengan kredit limit, bukan berpatokan setelah outstandingnya tambah bunga dan denda. Kalau kita
tahu, sudah saya analogkan kredit limitnya 20 dan dia punya 14 juta, itu artinya sebenarnya diskon dari kredit limit itu hanya sekitar 30%. Dan untuk bank asing itu sangat-sangat realistis. Pasti itu akan dipertimbangkan. Dan setelah oknum kolektor ini bernegosiasi dengan pimpinan, ketemulah nilai final tidak bisa dikurangi lagi dari pimpinan oknum kolektor ini, ketemu nilai 15 juta. Itu artinya 20 limit dijadikan bunga dan denda 23.600. Emang gua pikirin dari 20 akhirnya didiskon 5 juta. Berarti kisaran 30%. Tapi apa yang terjadi? Memang realitanya punyanya 14 juta. Dan ini final decisionnya 15 juta. Dan oknum kolektor itu selalu melakukan sebuah tindakan itu secara rasional. Karena saya katakan ini win-win solusi. Bukan untuk sebagai hero, bukan sebagai pahlawan. Dia pasti sudah mengkalkulator. Saya umpamakan, saya tidak berani berkata secara pasti karena semenjak adanya kasus COVID-19 sampai dengan sekarang ini perekonomian memang sangat terganggu dan banyak yang macet, dan akhirnya itu perikutan bank, maksudnya agensi-agensi yang merekrut kolektor itu mengolah otak bagaimana memberi insentif yang dahsyat agar supaya kolektor itu mau bekerja keras apapun caranya. Jadi kolektor itu mungkin sudah mengkalkulasi, misalkan nilainya 20 juta, misalkan oh tuh kalau di 20 juta tuh saya dapat insentif, saya bicara umpama 5%, berarti 1 juta. Ibu ini kurang 1 juta. Di situ akan ada nego alot. Saya ceritakan yang lalu. Bu, gini aja Bu, Ibu usahakan 14.500.000, yang 500 saya yang nombok. Nah, ketika ada kolektor mengatakan itu, jika saya tidak bekali ilmu, saya tidak bekali sebuah apa yang pernah dialami oleh klien dan itu beres, itu banyak sekali klien yang malah jadi hilang kepercayaan. Saya bicara dulu yang hilang kepercayaan. Mosok kolektor mau nombok. Jadi ibu usahakan 14.500, nanti yang 500 yang nomboki saya. Sudah mulai dak-dik-dukder ini, debitur yang macet ini. Wah, ini jangan-jangan saya ditipu. Kemudian menghubungi saya, Pak Hani, ini ada kolektor dari bank asing, kredit limit saya 20 juta, saya habis jual aset hanya punya uang 14 juta,
dan dia katakan tadinya tagihannya 23.600, tapi ini setelah dinegokan dengan pimpinan ketemunya 15 juta. Dan saya dikasih tahu sama oknum kolektor ini, saya suruh nyediakan 14.500.000, yang 500 yang nomboki kolektor karena itu sudah disetujui di angka 15 juta. Nanti akan ada surat keterangan lunas dan itu final. Saya ketika 3 tahun yang lalu dicurhati demikian dan tambah embel-embel, ini pasti yang ngapusi ya Pak ini, mosok kolektor mau nombok. Saya langsung menjelaskan apa adanya, Bu, kita tidak boleh bersuuzon yang negatif-negatif. Lakukan apa yang saya kasih briefing, dan ketika nanti sudah terjadi, kolektor bisa menunjukkan prasyarat yang akan kita minta, itu Ibu bayar saja, turuti kemauan kolektor, dan saya beri privilege. Jika sampai Ibu ketipu, saya akan ikut turun tangan secara langsung. Yang pertama, Ibu minta sama kolektor tersebut adanya surat hitam di atas putih. Ingat, yang namanya persetujuan tidak didasarkan dari hasil chat, apalagi hasil percakapan, tapi hitam di atas putih. Jika Anda ingin lebih paham tentang apa yang saya bicarakan, sudah saya buatkan video di tanpa black and white, tidak ada gunanya untuk membayar. Ini sudah saya upload di lama sekali di kanal YouTube Rumah Solusi Indonesia. Silahkan Anda mencari apa artinya black and white-nya itu. Dan setelah Ibu mendapatkan surat tadi, silahkan Ibu fotokan ke saya, dan saya akan memastikan yang pertama pasti ada logo bank di mana penerbit kartu kredit yang saat ini Ibu sedang menunggak. Yang kedua adalah nilai yang telah disepakati atau disetujui 15 juta yang tadi Ibu ceritakan. Yang ketiga pasti ada penanda tangan Kepala Divisi Collection Departemennya. Dan setelah itu ada, Ibu segera telepon saya lagi, bisa memfoto surat itu, mengirimkan lewat WhatsApp, ataupun Ibu mau datang ke rumah, saya pun juga oke-oke saja. Tidak selang lama, Ibu ini karena worry-nya tinggi, tidak mau mengirimkan lewat WhatsApp tapi lewat datang. Dan saya dikasih tunjuk suratnya, dan saya katakan, Bu, ini benar, silahkan, Anda dikasih deadline. Jadi waktu itu sebelum tanggal 31 Januari 2023 untuk penyelesaian tunggakan hutang 23.600 dan bank menyetujui senilai 15 juta. Dan penawaran ini hanya berlaku 1 kali bayar dan itu selesai, dan maksimal ditunggu sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Ini benar, ini saya akan backup Ibu. Saya pastikan kolektor ini tidak omong kosong. Saya pastikan Ibu jangan bersuuzon, jangan selalu negatif thinking. Kolektor kok mau nombok toh Pak? Lah dia tuh dapatnya berapa? Begini Ibu,
Ini ibu punya 14 juta, kolektor minta 14,5, artinya dia nombok 500 saja. Ibu jangan lupa bahwa semua strategi manajemen pimpinan itu memberikan kepada pekerjanya itu selain ada gaji, kemudian ada insentif, kemudian ada value prestasi. Jadi kolektor ini mau ikut patungan, dasarnya itu kalau saya boleh ceritakan pada ibu, gaji dia pasti dapat. Karena berhasil atau tidak berhasil menagih selama dia melakukan pekerjaan itu, rasanya akan dapat gaji. Yang kedua adalah insentif atau komisi. Kalau saya analisa dengan kemacetan ibu yang sudah lama, jadi ini basicnya, semakin lama debitur itu menunggak dan sudah didatangi oknum kolektor A, oknum kolektor B, oknum kolektor C, dan akhirnya ini Anda berjodoh dengan oknum kolektor D, semakin menunggaknya itu lama, itu komisinya rate-nya akan semakin besar. Dan mungkin saya analisa 5% dari entah itu total bunga dan denda, berarti 23.600, atau 5% dari limit, atau sejelek-jeleknya 5% dari yang dibayarkan. Saya kasih ibu wacana agar supaya ibu tidak negatif thinking. Kalau 23.600 kali 5%, itu kolektor dapat 1.180.000. Itu kalau dihitung dari 23.600. Tapi kalau kolektor itu dihitung dari limit 20 juta kali 5%, itu kolektor masih punya komisi 1 juta. Dan yang terakhir, yang terpahit, kalau hitungannya komisi dari nilai yang terbayarkan kali 5%, 15 juta 5%, itu masih 750.000. Itu artinya ketika dia bisa mengajak debitur yang saat ini sedang macet, dan dia yakin debitur yang saat ini sedang macet memang kondisinya terjepit, kondisinya sudah benar-benar the last line of defense, hanya itu yang dia punya, dia tombok 500 pun dia masih untung 250.000. Dan andaikan apa yang saya omongkan ini salah persentasenya, tapi pasti ada value komisi. Sejelek-jeleknya 500 komisinya, itu pun masih break even point. Dan andaikan ini kita bicara sejelek-jeleknya lagi, nombok sedikit pun masih ada prestasi, value prestasi. Jadi ini tidak ada masalah. Nah, dia orangnya ngajak ketemuan di bank, Pak. Itu jauh lebih bagus, Bu. Karena dia juga tidak mau spekulasi uangnya dia 500 hilang, dan ketika ketemu debitur yang saat ini berkele, uang ditransfer ke Anda, dan Anda ini kan serba salah. 14 juta Anda transfer ke debitur, 14 juta uang debitur ini suruh transfer ke bank, Anda juga belum tentu percaya. Sebaliknya, kolektor mentransfer dana patungan 500 juta ke tempat ibu juga belum tentu percaya. Sehingga yang terjadi 4 kali yang lalu itu kejadiannya adalah mereka berjanji di suatu tanggal, suatu jam, di suatu tempat kantor
cabang penerbit kartu kredit bank asing tadi datang langsung patungan, mana 14 juta Bu ini, ya ini 500 nya langsung setor ke teller membayar kartu kredit nomor ini. Dan ketika itu sudah disetor, berarti dua belah pihak debitur yang macet, kolektor menyaksikan masing-masing dan dapat resi tanda terima setoran 15 juta tuh, artinya 14.500 dari debitur yang saat ini sedang macet dan 500 uang patungan dari kolektor sesuai dengan nilai approval 15 juta ketika dibayarkan sesuai dengan tanggal, yaitu deadline-nya 31 Januari 2023. Ya artinya itu finish. Tugas kolektor menanti komisi, tugas debitur macet menanti SKL. Jadi itu bukan fenomena ajaib, bukan fenomena yang langka, tapi itu ketika itu mendekati nilai akan sering terjadi kolektor berani untuk ikut patungan. Tidak lain tidak bukan, entah itu dia masih punya sisa banyak, entah itu masih punya sisa sedikit, atau bahkan nombok sedikit, yang pasti prestasi kerjanya akan mendapatkan value. Kira-kira demikian video yang saya sudah jelaskan. Jadi kunci utamanya adalah Anda harus minta black and white. Silahkan Anda menonton video saya di Oma Solusi Indonesia. Tanpa black and white jangan pernah mau membayar hutang yang katanya sudah disetujui. Dan black and white ini tidak artinya melalui chat yang Anda bisa screenshot. Itu bullshit. Ketika Anda ditipu, itu tidak bisa menjadikan sebuah bahan bukti. Apalagi rekaman pun, percakapan pun juga bullshit, sukar. Yang benar adalah Anda menonton video, di sana sudah saya berikan format-format yang sudah saya siapkan di akhir video. Dan semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya menutup video ini, saya sedikit akan memberitahukan agar supaya Anda yang penonton setia ini tidak terheran-heran. Kenapa di 3 video terakhir Pak Hani, entah itu Oma Solusi Indonesia Foundation, entah itu Oma Solusi Indonesia, tidak ada preambul pembukaan, tidak ada preambul penutupan musik. Bahkan ada simbol satu platform atau aplikasi untuk menyambung video. Tidak artinya saya downgrade, tapi itu semua saya lakukan tidak lain tidak bukan adalah memotivasi saya. Dikatakan kecewa, dikatakan tidak kecewa, itu bukan hak saya. Ada calon mentor dari Surabaya yang tadinya saya umumkan akan segera on untuk sebelum 2023, kemarin berkomunikasi dengan saya. Itu saya kadang-kadang menjadi mentor Oma Solusi Indonesia Studio Surabaya. Satu lagi, saya sudah juga mengumumkan ada calon mentor dari Kota Bandung yang saya kadang-kadang untuk segera on sebelum 2023. Tapi realitanya kedua orang ini sampai dengan video yang ini yang Anda lihat ini, saya
buat. Setiap kali bertemu dengan saya, memberikan sebuah argumen. Saya tidak mengatakan alasan, tidak mengatakan alibi, karena itu semua adalah haknya mereka. Ada yang mengatakan gengsi, istri nggak boleh, anak nggak boleh. Untuk hal yang itu saya tidak bisa komen apapun, karena yang terpenting adalah keharmonisan rumah tangga. Tapi ada yang komen saya gaptek, dan kalau mau buat kanal YouTube gitu kan juga pasti butuh biaya, butuh perpanjangan aplikasi untuk nyambung yang baik, untuk editing dan sebagainya, supaya ada mirror. Kalau 2 video saya yang terakhir kan terbalik ya, gambar ini terbalik karena saya memakainya kamera belakang handphone. Di sini saya hanya mengatakan untuk seluruhnya, terutama kepada penonton pemirsa kanal YouTube Emas Solusi Indonesia yang saat ini sedang mengalami kesukaran finansial, dan Anda memblok diri Anda, blocking mental, bahwa saya nggak bisa, cara YouTube itu gimana, apalagi saya malu dengan wajah saya tidak bisa bicara seperti Pak Hani, handphone saya sangat jelek, editan saya kurang kreatif, aplikasi untuk mempercantik tampilan video ini berbayar. Itu adalah blocking mental Anda. Saya menggunakan rekaman-rekaman ini, membuat video ini, awal mulanya berpikir seperti Anda. Baju, ketika itu saya masih menjalin hubungan dengan seorang wanita, pakai baju yang ini, pakai baju yang itu, sampai saya kadang-kadang kalau mau rekam aja harus bingung menanti mau pakai baju yang mana. Tadi ya, termasuk saya nggak punya baju banyak. Itu semua saya patahkan. Itu blocking mental Anda. Dan Anda boleh melihat video saya yang pertama kali di tanggal 17 Maret 2021. Awal mula saya berbicara di depan kamera. Silahkan Anda lihat sendiri. Itu pun juga jauh dari sempurna. Durasinya pun sangat pendek. Tidak ada orang yang langsung bisa, apalagi mahir. Itu semua membutuhkan proses. Tapi yang penting adalah niat Anda dulu. Rekaman yang saya buat pakai handphone yang boleh dikatakan saat ini jadul, Oppo A5. Modal saya hanya mikrofon ini, nilainya 125.000. Modal saya adalah MMT ini. Saya buat kurang lebih 200.000. Dan modal saya terakhir tidak bisa saya tunjukkan adalah tripod, penyangga kamera handphone ini. Selebihnya modalnya adalah niat.
Karena ketika Anda ingin menuju ke sebuah tempat, awal mula yang akan bisa mewujudkan Anda sampai ke tempat tersebut yang seperti Anda impikan adalah langkah awal Anda. Tanpa mau Anda melangkah, semuanya adalah impian belaka. Jadi saya sudah buktikan, saya sekarang tidak pakai preambul. Saya nggak bisa buat saya nggak bisa Pak buat preambul. Saya nggak bisa buat seindah layoutnya Bapak. Karena YouTube Emas Solusi Indonesia ini bukan apa-apa. Ini semua adalah isi konten, materi, edukasinya, memberikan pembagian sebuah wacana, membagikan sebuah edukasi kepada masyarakat, khususnya khalayak yang saat ini sedang mengalami kesukaran. Dan jika Anda mau, paling tidak seperti kanal YouTube Indonesia Studio Jakarta Barat, Pak Fendi, nggak pernah muncul wajah, malu mungkin, dan saya tidak tahu apa, hanya mengisi rekaman-rekaman saja, voice dan dikasih gambar kartu kreditnya. Sudah merupakan sebuah langkah yang bagus. Dan kalau saya lihat dari kanal YouTube Emas Solusi Indonesia Studio Jambi, Pak Rudi, itu adalah orang pertama yang saya ajak berani menampilkan wajah kereng, stylish, rambutnya berjambul, dicat warna-warni, tapi males, tidak ada keinginan untuk lebih kreatif. Jadi boleh saya katakan dia membuat rekaman jika hanya untuk emergensi, ketika dia ada telepon dari kolektor. Kemudian karena YouTube Emas Solusi Indonesia Jakarta Timur, Pak Albert, saya anggap mentor yang paling kreatif, membuat short video, membuat topik walaupun sedikit, tapi itu jauh lebih baik daripada sementara ini daripada Pak Rudi ataupun Pak Fendi. Dan saya sudah menantang terus challenge, tidak hanya kepada 3 mentor itu. Untuk Pak Fendi khususnya, ayo Anda tunjukkan muka Anda buat topik-topik. Pak Rudi, ayo kamu jangan hanya itu saja, nerimo nasib. Kalau rano telepon kolektor tidak ngupload. Untuk Pak Albert, ayo Pak Albert, kita live streaming melalui platform, entah itu YouTube, entah itu Zoom. Kita undang para klien-klien kita, tanya jawab bersama, sehingga kita lebih semarak, kita lebih berarti. Kita tidak perlu pakai musik-musik yang aduhai seperti kanal-kanal YouTube yang lainnya. Yang penting kualitas konten kita isinya bermanfaat, menghancurkan pembodohan masyarakat yang saat ini terjadi, yang dilakukan oleh oknum kolektor, penindasan, penghinaan, ancaman, dan lain sebagainya. Itu yang terpenting. Itulah penjelasan saya kenapa 2 video ini. Video yang ketiga ini pun juga masih sama. Saya tidak kasih preambul, saya tidak kasih mirror, saya tidak menggunakan aplikasi-aplikasi berbayar. Saya hanya mengandalkan mutu konten dan
Mari silahkan kepada pemirsa penonton yang ingin menjadi mentor Oma Solusi Indonesia, saya akan beri privilege. Anytime Anda bisa telepon saya akan briefing Anda bagaimana harus mengucapkan, bagaimana harus menata, dan keunggulannya ketika Anda menjadi mentor Oma Solusi Indonesia. Yang pertama, kami akan bantu dari saya, Pak Albert, Pak Rudi, Pak Fendi akan bantu men-share. Kita berempat akan saling berkolaborasi men-share. Ini ada kanal YouTube baru di kota Anda, pembicaranya ini. Dan ketika nanti banyak, sudah saya katakan, lihat video saya hal ajaib yang akan terjadi, dan itu pelakunya kolektor. Yang menonton itu adalah selain pemirsa penonton yang gagal bayar hutang kartu, dia juga kolektor. Karena dia ingin tahu pembodohan masyarakat yang sudah mereka buat apa yang sudah dibongkar oleh kita. Jadi ketika mereka tahu, oh nagih Pak Hani, dia sudah paham tentang semuanya. Dan coba kita buktikan nanti Pak Hani nanti kalau sudah jaya itu apakah benar yang dikatakan? Apakah menjilat air ludahnya sendiri dengan tidak bayar? Oh nagih Pak Rudi, muridnya atau mentoringnya dari Pak Hani, sudah paham semua, sudah di backup, dikasih privilege. Oh nagih Pak Albert, mentoring dari Pak Hani, sudah di backup, sudah dikasih privilege. Oh nagih Pak Fendi, sudah di backup, sudah dikasih privilege, dan lain. Dan Anda kolektor itu menelpon Anda, memaki-maki Anda, mendatangi Anda, itu tidak ada guna. Karena apa? Karena Anda sudah saya mentoring dengan baik dan benar. Dan ini adalah sebuah advantage bagi Anda. Saya sangat menyesal Studio Jakarta Surabaya, Studio Oma Solusi Indonesia Studio Surabaya gagal tayang. Studio Oma Solusi Indonesia Studio Bandung gagal tayang. Salah satunya karena tidak dapat restu dari keluarga. Tapi saya menanti yang lain-lainnya. Paling tidak buang mental block. Tidak punya prasarana, tidak pakai geber ini pun tidak apa-apa. Dan saya akan buktikan Anda ketika nanti MMT ini rusak, saya tidak akan perbarui. Pak itu nggak pakai aplikasi berbayar. Oma Solusi Indonesia mirrornya tidak Anda pakai jadi kewalik-walik, nggak apa-apa. Karena edukasi wacananya yang kita bagikan. Pak, handphone saya jadul, nggak apa-apa. Selama wajah kamu, voice kamu bisa didengarkan, ya sudah. Pak, mic-nya kalau tidak pakai mic, tidak cetol, ya memang harus beli mic. Nilainya berapa Pak? Cari di online. Bila perlu beli bekas. Kalau baru 125, kalau dengan niat ini bisa Anda dapatkan mungkin 50.000. Pinjam dari sanak saudara handetolan. Jangan itu Anda kambing hitamkan. Anda tidak mau untuk merubah nasib Anda. Selama Anda memblok mental diri Anda sendiri, niscaya Anda hanya begitu saja. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.